hari ini kita akan membahas apa? Kita bakal bahas materi pertama ya, terkait dengan kesehatan mental. Salah satu materi yang kita bahas itu bagaimana mental tidak sehat itu salah satu dikarenakan oleh faktor stres dari kita, entah itu stresnya dari dalam maupun dari luar lingkungan kita. Nah, tujuan dari pembelajaran ini pertama kalian pahami dulu apa itu kesehatan mental. Yang kedua, kira-kira faktor penyebab stres yang mempengaruhi kesehatan mental itu apa aja. Nah, nanti setelah perkuliahan ini harapannya kalian bisa paham, kalian bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa terhindar dari stres yang menyebabkan mental yang tidak sehat. Nah, itu harapannya. Karena kalau mau menjadi konselor di masa depan itu kita harus bisa sehat dulu secara mental, ya. Nah, di pertemuan lalu kita sudah membahas sedikit tentang bagaimana ruang lingkup kesehatan mental itu, gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang tadi kata Pak Rizky, bagaimana faktor-faktornya. Kesehatan mental, teman-teman kita sudah pernah cerita, gitu ya. Saya juga sering nanya di kelas, gitu ya. Siapa yang sedang tertekan, siapa yang sedang punya keadaan yang ada kendala, gitu ya. Apalagi mahasiswa baru, ada banyak tugas, gitu ya. Di sini siapa yang punya tugas yang belum diselesaikan lebih dari 10? Tidak ada? Cukup bagus gitu ya. Berarti lebih dari 5? Yang numpuk? Tidak ada juga? Oke, cukup bagus. Nah, kalau kita bicara soal tekanan, stres gitu ya, banyak orang tuh yang bilang bahwa kalau stres, kalau tertekan, kalau stres dan tertekan itu berbeda. Kalau dibilang stres, kamu gila, berkaitan dengan orang yang sakit jiwa gitu ya. Sebenarnya stres itu dengan tertekan itu sama ya. Misalnya siapa? Karista, boleh sini Karista. Coba gini Karista. Ini tertekan ya. Oke, misalnya tekanan awal dari tugas gitu ya. Tugas, double lagi ya. Ini tugas ya. Siapa lagi? Ada teman yang kurang oke dengan kita, mau dia ngobrol dengan kita. Apa lagi? Saya tambah lagi, uang jajan belum datang. Tambah lagi, tugas yang besok belum selesai. Apa lagi? Tambah lagi. Nah, lepaskan apa? Coba lepaskan aja. Oke. Ini yang akan terjadi kalau teman-teman tidak mampu mengelola tekanannya dengan baik. Jadi ketika buku terjatuh, semua terjatuh tadi, saat itulah kita nanti akan lebih mudah, misalnya sensitif, nggak punya pekerjaan yang aktivitas yang berat, tapi capek, mudah capek gitu ya. Nah, terima kasih dulu untuk Karista. Tepuk tangan untuk Karista. Jadi salah satu ciri-cirinya kalau kita sedang dalam tekanan yang besar itu, yang menumpuk, adalah kita itu mudah sensitif, mudah marah, mudah capek. Padahal nggak punya kegiatan aktivitas fisik yang banyak, tapi badannya kaku, gitu ya. Nah, silakan nanti dilihat apakah tugas-tugas dan masa adaptasi di perkuliahan awal ini membuat teman-teman menjadi tertekan atau tidak, gitu ya. Oke, nah sekarang kira-kira apa lagi sumber tekanan yang lainnya? Menurut teman-teman? Menurut Karista misalnya. Apa yang membuat Karista tertekan? Teman? Tugas? Tugasnya cepat ya. Jadi rata-rata mahasiswa baru tugas ya. Dia coba Marsha tugas juga Marsha. Tapi bisa lah ya dihadapi tugas itu. Apa tadi karakteristiknya ya? Karakteristik ciri-ciri misalnya ya, yang kalau teman-teman sudah mulai malas, sudah mulai prokrastinasi, bisa jadi itu akibat tekanan yang menumpuk. Nah, nanti kalau tekanan itu tidak diselesaikan, dia akan lumpuh dan jadi kondisi permasalahan kesehatan mental yang lain. Misalnya kebimbangan, kecemasan, anxiety, terus apa lagi, bisa depression, ya. Jadi akan meningkat lebih lanjut. Sampai di situ ada pertanyaan dulu? Ada
pertanyaan kira-kira dari yang telah dijelaskan sama Bola? Silakan boleh tanya aja. Atau gini, kalau belum ada yang mau bertanya, saya minta satu di antara kawan-kawan di sini, satu volunteer saja yang mau maju ke depan, sampaikan apa yang sedang dirasakan, barangkali sedang memikirkan apa, terus kira faktornya apa, nanti biar sama-sama teman-teman mendengarkan. Nah, dari yang telah disampaikan tadi, kira-kira faktor penyebab stresnya apa, dan barangkali dari teman-teman yang lain ada masukan apa yang bakal mestinya dilakukan oleh kawan nanti gitu. Ya. Coba satu orang aja. Siapa yang mau? Kita kan divisinya cuma sedikit ya. Jadi yang mungkin akhir-akhir ini ada yang merasakan sesuatu mungkin. Ya, berkaitan dengan tugas. Gak apa, silakan coba. Ya Masya. Oke, tepuk tangan untuk Masya. Ya, pada dasarnya kita punya beban setiap hari sebenarnya, cuma Iya. sampaikan aja. Ya, Bebannya sekarang tugas sih sebenarnya. tugasnya berapa lagi? Ada sekitar 5 5. Oke. Nah, kira-kira kenapa belum sampai dibikin? Apa yang Sebenarnya tugasnya tuh banyak. Itu sudah dicicil dikit-dikit, jadi masih sisa 5 lagi yang belum dibikin. berarti untuk hari besok Kamis Iya, itu gitu ya? iya. Oke. Kalau dari kawan-kawan yang lain ada punya masalah serupa atau solusi mungkin bisa ditawarkan untuk masalah tadi? Ada nggak? Sama. Itu masalah yang sama. Ya, Itu ya. 5 itu memberatkan apa enggak? 5 lagi itu memberatkan apa enggak? Sedikit memberatkan. Selama ini kalau bertemu hal-hal yang memberatkan, tugas yang memberatkan kayak gitu, Marsha gimana caranya? Langsung dikerjain. Langsung ditumpuk biar nggak numpuk. Nah selama ini berarti dari Senin sampai Rabu itu sudah selesai tugasnya. Nah yang lainnya dikerjakan besok Iya. untuk tugas hari Jumat. Iya. Oh gitu. Sekarang yang menjadi tekanannya apa? Yang 5 itu. Iya. Berarti solusinya menurut Marsha Langsung dikerjain. langsung dikerjain. Kira-kira kapan? Besok sih. Besok. Kalau yang lainnya gimana? Sama? Sama. Berarti manajemen tugasnya sama ya? Ya. Nah, sebenarnya masing-masing kita akan berbeda. Misalnya Marsha mungkin langsung nanti itu untuk menghilangkan tekanannya kerjakan gitu ya. Atau yang lainnya besok, benar-benar besok pagi gitu ya. Kerjakan selima-limanya. Ada yang nyicil malam nanti gitu ya. Itu tergantung variasi kita masing-masing, terserah teman-teman. Kalau Marsha, bagaimana carilah caranya bagaimana tugas yang 5 itu tidak menjadi tekanan bagi Marsha. Mungkin kerjanya sambil dengerin musik atau kerjanya sambil ada makanan favoritnya gitu ya. Nah seperti itu. Oke, tambahan dari saya mungkin sedikit ya pelajari dulu ya, belajar minat kita apa misalkan. Kalau seandainya si Marsha cenderung lebih senang bekerja sendiri sambil dengerin musik dan sebagainya, mungkin gak apa-apa dicari satu waktu khusus yang kapan kira-kira Marsha produktif, nah dikerjakanlah di saat itu. Tapi jika seandainya Marsha ada kesulitan dan senangnya untuk berinteraksi satu sama lain, boleh cari satu waktu yang kosong, misalkan diajak teman, kalau sebenarnya 2-3 orang saja, nanti bikin tugas secara kelompok. Jadi untuk referensi, untuk manajemennya juga bakal lebih bagus nanti. Nah jadi silakan kawan-kawan disesuaikan. Kita udah tahu nih masalahnya apa tadi, stres karena tugas yang numpuk tadi itu. Nah diturunin dulu, kira-kira faktor penyebabnya apa. Nah kalau udah tahu faktor penyebabnya, baru kita cari solusi yang kira-kira bisa kita tawarkan apa gitu loh. Nah mulailah dari sekarang, mulailah dengan satu persatu seperti itu ya. Oke, terima kasih Mas. Boleh silakan. Biasa kan. Oke. Nah sekarang siapa yang mau menyimpulkan? Ya silakan. Boleh. Nggak boleh? Panggilannya siapa? Panggilannya Andi. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan materi dari hari ini, ketika kita sedang stres nih, misalnya tugas kita banyak menumpuk, kita jadi stres karena tugas kita banyak. Jadi yang bisa kita lakukan yaitu kita manajemen waktu. Seperti malam hari bisa kita cicil tugasnya sedikit gitu. Misalkan buat PPT-nya dulu, besoknya akan libur nih. Nah besok baru di push lagi tugasnya. nah, Oke. tepuk tangan untuk
atau gimana? Ini kan tentang stres ya. Nah, kalau yang Levis dapat, Ya. kalau kita mengatasi stres itu, apalagi kan online tugas nih. Iya. Nah, kita harus manajemen waktu. Besok kan lagi kosong. Nah, jadi kita cicil mulai sama dengan kayak Anti. Kita cicil supaya 1 minggu juga kan kosong. Jadi 1 minggu itu tuh kita siapin untuk kuliah hari Senin dan seterusnya. Oke. Oke, thank you Levi ya. Ya, jadi kalau kita dapat disimpulkan seperti yang teman-teman sampaikan tadi, stres itu bisa dideteksi dengan diri sendiri. Ciri-cirinya seperti apa? Kalau udah mulai kaku badannya gitu ya, lihatlah apakah ini memang tugasnya yang banyak yang dikerjakan atau apa yang menjadi tekanan teman-teman semuanya. Jadi mind body itu one system, jadi satu kesatuan dia. Kalau mental kita yang ada kendala dengan tertekan, maka tubuh kita juga akan meresponnya seperti itu. Minggu besok materi kita tentang apa? Oh iya, berarti minggu depan kita akan lanjutkan ke bentuk-bentuk atau penyebab-penyebab kesehatan mental terganggu yang lainnya, yang kecemasan. Oke. Aku mau nanya, Oke, bagus. kalau trauma itu termasuk Apa? trauma? Oh, trauma ya, nanti trauma akan kita bahas di minggu keempat. Jadi trauma itu akarnya juga tekanan. Nah, nanti akan kita bahas di minggu keempat mengenai trauma ya. Oke, bagus sekali tadi panggil siapa? Levi. Oke, baik. Terima kasih Levi. Oke, sekian dulu ya Pak ya. Oke, cukup hari ini. Ya, cukup hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, dari Ketua Hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.